Oke, welcome back to Jog Tank RC Track. Hari ini kita mau ngelanjutin back C, build back C ya. Kita mau lanjutin yang back C. Ini back ketiga. Oke, kita taruh sini dulu. Ini yang back C ya. Kita buka. Ini kita mulai ngerakit gearboxnya. Kita ngikutin dari manualnya ya. Kadang saya sering rakit nggak ngikut manual soalnya. Cuma karena ini buat konten, maka kita rakit sesuai manual booknya. Ini ada plastik partnya. Ini adalah untuk yang di depan, front gearbox. Lalu kita butuh ini juga nih, sesuai gambar. Sesuai gambar, lalu kemudian diferensialnya yang front. Oke, sementara ini dulu yang kita buka. Yang lain nggak usah dibuka dulu ya. Oke, kita simpan sini supaya nggak ribet. Boleh pinjam threadlock. Oke, langkah pertama adalah kalau dari gambar begini, terus kita buka bearingnya. Bearingnya adalah bearing nomor 1, masuk ke sini. Ini ada cukup banyak bearing, kita pakai bearing yang kecil. Bearing yang kecil. Lalu kemudian gearnya masuk. Ini ada posisinya ya, jadi masuk sampai ke sini. Lalu kemudian adalah M3x8. Bautnya di back sini. Bautnya kita buka dulu. M3x8. Ini bukan. Oke, ada di sini bautnya. Ini dia bautnya. Oke, di gambarnya kita harus memasang threadlock. Kita kasih threadlock di ujungnya supaya dia tidak copot. Lalu masangnya pakai M2 dulu ke gearboxnya. Sorry, ada yang kelewatan. Setelah masukin gearbox, kita baru masukin ini yang bevel gearnya. Dan bautnya. Oke, ini kita masukin ya. Boleh kita tahan pakai tang sedikit di bagian ujungnya. Cuman megangnya jangan dijepit keras-keras. Oke. Kalau dirasa cukup sudah. Jangan terlalu pakai tenaga dalam. Ini sesuai gambarnya. Nanti kita akan kasih grease. Grease-nya adalah pakai grease warna hitam. Ini nggak ada di dalam ini ya, nggak dikasih dari boxnya. Jadi kita mesti kasih sendiri. Kita mesti beli sendiri. Ini kondisi lagi berisik ya.
soalnya lagi pada main di track. Oke, setelah sudah dikasih grease, nah yang kita masukin adalah yang bagian front. Ini posisinya begini, jadi adanya di sebelah kiri. Sebelah kiri kita masukin, lalu kemudian tutupnya kita tutup, lalu kemudian yang 3x10 sebanyak 2 buah ini kita pasang di bagian atas sini. $350 itu berapa beli? Apa? 350? 350 itu 30W. 30W? Ini ya? Ya. Oke, setelahnya adalah shock tower. Ini shock towernya. Towernya pasang dari sisi dalam, sesuai dengan dari sisi sebelah kiri. Di gambarnya adalah kita masang 3x22. 3x22 ini kita pasang di tengah, ini shell setupnya. Lalu kemudian ini ada bulkheadnya untuk naruh untuk masang shockbreakernya nanti ya. Arahnya ke arah depan, benar, ini diperhatiin ya, jadi arahnya mesti ke arah depan. Kalau arahnya ke arah belakang nanti dia ngawur posisi shocknya. Saya pengen ganti bautnya pakai baut stainless. 4 baut ya, 3x10 4 baut untuk megang shock towernya. Oke, cukup. Ini sudah jadi bagian ini. Kita lanjut ngerakit untuk bagian arm. Oh belum, masih ada satu yang ketinggalan, adalah ini LN 8 mm, jadi yang pendek. Ini dipasang arahnya di belakang. Ini shell setupnya posisinya ada di bawah, maka kita samain aja di bawah. Lalu kemudian dia butuh mur. Murnya mana saudara-saudara? Maka murnya ada di back yang terpisah. Cek dulu. Oh ya benar, nih murnya ada di back yang terpisah. Sama-sama di back baut tapi back terpisah. Kita buka dulu, kita ambil murnya. Kita pasang pakai obeng
2 mm. Dan bagian atasnya ini adalah 5,5 mm. Ya, 5,5 mm. Oke, 2 jari cukup. Sama lagi nih yang pendek juga, masuk ke bawah sini. Oke, pastikan ini jalan normal, kiri kanan jalan normal, depan belakang jalan normal. Oke, semua jalan normal. Kita lanjut pasang armnya dan insert bloknya kita buka. Dan insert pinnya. Untuk yang depan initial setupnya pakai yang titik dan titik. Tapi kali ini saya mau pakai yang agak kick up sedikit, jadi 0,5 dan 0,5 naik. 0,5 naik. Dan titik tengah. Tujuannya apa? Supaya satu, roll centernya juga berubah, dan yang kedua ada kick up sedikit, jadi sudut casternya juga akan nambah. Nah, ini yang FF nya kita pasang 0,5 naik. Oh, ini juga beda nih sama yang sebelumnya. Karena versi 1 itu dia warnanya mengkilap ya, kalau yang ini doff. Nah, kita pasang begini tuh, 0,5 naik ke atas. Ini yang di depan supaya ada casternya tadi dan kick up. Nah, ini untuk FR-nya kita pasang titik tengah aja. Titik tengah. Tengah dan juga titik tengah lagi. Oke, semua titik tengah ya. Kita cari pinnya mana. Oh, ini dia, ini pinnya. Tapi memang usulnya berasa ada gas. Karena kan nanti tapi digaspol ya sebelum ini. Kajalan di jalan. Karena bilang itu. Oke. Kurang kayak tempat sini kayak Mas Desa. Kita masukin. Mas Desa sih kayak gitu buat ini. Jangan sampai salah, ini untuk ada tulisannya ya di sini ya. Ini L berarti left. Dan jangan lupa ini ada, kita kasih SIM. Tadi SIM-nya ada di sini. Satu dan satu lagi mana? Kalau mau dipasang dia suka ngumpet di bagian belakang. Seperti ini. Masuk ke sini. Jadi posisinya nanti begini. FF di bagian depan mobil, FR yang ada ininya. Lalu kemudian kita masukin baut M3 kali 12. M3 kali 12 sepertinya tidak ada di situ. Ini dia. Ini M3 kali 12 nya. Kita buka dulu ya. M3 kali 12. Jangan
lupa masangnya pakai obeng, jangan pakai yang model baut. Itu bisa dipakai kalau memang sudah terbentuk dratnya. Kalau belum terbentuk dratnya kita harus pakai tangan supaya bisa terasa. Kadang orang males langsung gitu pakai yang elektrik. Terus kenapa nanti kalau udah pakai yang elektrik? Ya nanti jadinya enggak Baterai rentalnya ngebak ya, Di? Baterai rental ngebak. nggak presisi gitu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa ngerasain kalau misalkan bautnya bengkok. Ntar 2 jari set. Oke. Kita cek armnya, geraknya, ganteng ya. Oke. Kalau dia begini berarti ini aman dan benar. Oke. Selanjutnya kita memasang sihab dan penakalnya. Nah, sebelum masang sihapnya, yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu nih perlengkapan yang ini, termasuk swibar ya. Ini dia barangnya. Kita buka lagi. Kecil gini. Pakai kunci hex 1,5. Kita pasang. Kurang lebih 5 mili, lalu pasang sebelahnya lagi. Dan tempatkan arahnya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat nih. Gini dan gini. Yang pertama, yang kedua lakukan lagi. Cepat aja. Lalu satu lagi. Pasang. Pakai tangan sama 90 derajat. Pasang ininya, caranya cuma pakai tangan doang, didorong, dia masuk. Yang satu juga sama, dan yang bagian ini putih-putih ini pentilnya masuk ke sini. Nah, tinggal ditekan pakai tang. Pasang pakai tang gini ya. Oke, di dalamnya ada baut kutu. Baut kutunya ada di sini. Baut kutu kecil. Kita buka dulu, taruh di sini aja. Pasang, tapi pasangnya pelan aja ya, jangan sampai dalam dulu karena nanti kan buat masuk swibar. Satu, kemudian ini 2. Wah, udah tewas kameramu. Kemudian ini 3.
Caranya adalah ini dipasang pakai baut yang 3 kali. Tiga kali berapa tuh? 14. Ini ya 3 kali 14. Pasang dari sini. Satu, arahnya pastikan ke depan ya. Pastikan 2 jari saat mencengin. Lalu kemudian sway barnya ini adalah pentilnya buat ditaruh di tengah-tengah nih. Ini buat di tengah-tengah, kurang lebih nggak usah terlalu kenceng dulu. Dia pasang di sini dan ada ini nih, tutupnya. Nah ini tutupnya juga ada keterangan ya. Ini tutupnya ini pakai baut M3x8. M3x8 jadi yang pendek. Ini yang pendek 3x8. Pasang di yang atas ya. Jadi sway bar itu juga nggak asal pasang. Jadi kalau kekencengan juga bisa. Jadi caranya adalah misalnya kita naikin gini, satu sisi. Kita harus pastikan dia bisa jatuh bebas. Oke, pelan-pelan. Masih jatuh bebas. Masih jatuh bebas. Putar lagi pelan-pelan. Masih jatuh bebas. Masih kencengin lagi. Sampai batas apa? Sampai batas dia berhenti tidak turun. Nah, kayak gini. Putar pelan-pelan. Cara berlawanan. Oke. Kalau dia sudah jatuh, berarti dia sudah loose. Berarti dia udah nggak keganjel lagi. Oke, ini tadi saya ketinggalan satu baut M3x8, total ada 3 baut di bagian depan. Oke, kita cek lagi. Oke, dia udah nggak jatuh ya. Nah, kita putar pelan-pelan. Masih belum jatuh. Oke, jatuh ya. Nah, free. Kencengin lagi dikit. Nggak jatuh. Bongkar kecil, dia jatuh. Nah, dari posisi ini kita pasang dulu baut kutu yang berikutnya. Nanti habis ini saya ajarin cara nyetingnya ya. Pasang dulu baut kutu yang sebelahnya. Turunin dulu sedikit, pastikan dia jatuh sempurna. Sampai dia ketahan dulu. Nah, dari ketahan gini, kendorin pelan-pelan. Oke, free. Tes lagi, kencengin dikit. Oke, ketahan. Kendorin, free. Nah, dari posisi free ini, kita kendorin seperempat putaran. Seperempat putaran tuh dari sini ke bawah gitu ya.
Oke, putaran yang ini juga sama. Kita tes lagi sekali lagi. Kencemin. Oke, jatuh. Dari posisi jatuh kita putar seperempat putaran. Oke, nanti jalan begini. Dan akhirnya bisa berputar secara lancar. Oke, kondisi stabil. Itu untuk sway barnya. Lalu kemudian kita pasang ke bagian ininya. Oke, pas di ujungnya sesuai dengan manualnya kita set pas di ujungnya. Nah, rasainnya pakai jari ini bisa dirasain. Putar bautnya 2 jari sampai keras. Ini juga sama, 2 jari. Oke, sekarang dia sudah terkoneksi karena ada sway barnya. Lanjut ke sekarang kita bikin CVD-nya ya, atau dogbound-nya ya. Ini ada barangnya, ini ada 2. Terus kemudian ada kayak drumnya begini. 1, 2, dan satu lagi ada pinnya. Dan ini tutupnya. Nah, ini kita rangkai. Caranya adalah drumnya ini dimasukin dulu ke sini. Tuh, drumnya begini. Lalu kemudian dimasukin ke cupnya. Nah, setelah dimasukin ke cupnya, baru masukin dia punya pinnya. Pin yang ini kecil. Oke, setelah masuk sempurna, pastikan dia nembus ya, dan pas-pasan ukurannya. Itu ditutup pakai cupnya ini. Oke, ini CVD-nya selesai dipasang. Setelah CVD-nya kita mau ngerakit siap dan knuckle. Yang perlu diperhatikan adalah ada tulisan huruf di sini. Ini R, ini si hubnya, dan knuckle-nya ini ada tulisan di bagian mana ya tulisannya ya? Ada kok, ada tulisannya. Nih dia nih. Nih. Ini ada tulisan R. Jadi R sama R dan L sama L. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti sudutnya berubah. Itu jadi ngawur. Oke. Nah, menurut perintah bukunya kita pasang bushing. Bushing ini ada 2 bushingnya. Yang satu yang tebal dan satu tipis. Nah, bushing yang tebal itu ditaruh di atas dan bushing yang tipis ditaruh di bawah. Oke, langsung aja. Ini kanan-kanan. Yang tipis di bawah, yang tebal di atas. Kita ikutin manual booknya. Oke. Lalu kita pasang C-hub-nya. Ini jujur aja agak cukup sulit pasangnya karena sarannya ini saya gini dan terus harus agak dibengkek sedikit untuk bisa masuk. Nah, pasin begini. Nah, kalau udah masuk dia memang agak keras gitu. Memang dibikinnya seperti itu supaya dia nggak copot. Nah, yang atas itu pakai M3x14.
yang bawah itu pakai M3 kali 12. Ini yang atas M3 kali 14, yang bawah M3 kali 12. Terus seperti biasa kita kencengin pakai kunci hex barengan, kunci hex 2 mm. Diputar dan ngencenginnya terakhir pakai 2 jari. Oke. Sorry jatuh. Sebelahnya lagi sama, ngencenginnya 2 jari. Karena ngencengin ini agak tricky. Kenapa? Karena kalau terlalu pelan nanti dia gampang copot. Tapi kalau terlalu kenceng nanti dia selek. Jadi mesti pas banget powernya. Nah, kemudian kita mau ngerakit turnbuckle-nya. Turnbuckle-nya bentuknya gini. Nah, turnbuckle ini berbeda ukurannya sama turnbuckle yang versi 1. Kenapa? Kalau turnbuckle yang versi 1 itu dia pakai kunci 4,5 ya. Tapi kalau yang ini lebih kecil dia. Nah, ini mungkin salah satu upaya juga buat nurunin bobotnya. Nah, ini ada yang pendek dan panjang. Yang pendek itu cara masukinnya adalah diputar searah dengan jarum jam yang pendek. Jadi yang dratnya lebih pendek dari batang tengahnya, ini diputar searah jarum jam. Oke, begini aja. Dan yang sebelahnya, yang panjang, itu diputarnya berlawanan arah jarum jam, counterclockwise. Nah, oke, ini diputar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Ke tangan aja ya, karena memang mesti dirasain. Ada alat bantunya. Contohnya seperti ini. Nah, ini alat buat muter turnbuckle. Tuh, sebenarnya bisa dipakai begini supaya tangannya nggak sakit. Oke, kita samain kiri kanan, yang penting dratnya sama ya. Dratnya panjangnya sama, nanti supaya kalau kita pasang di mobil itu kita tinggal putar turnbuckle yang di tengahnya aja. Jadi kita kira-kira di mana sisa dratnya itu sama. Nah, ini kan kurang lebih nih, sisa drat sini sama sini kurang lebih sama. Jadi nanti kalau kita mau ngatur chamber dari sini aja tinggal. Itu yang paling penting diperhatikan. Oke, ini sihapnya. Di dalam sihap ini harusnya ada hinge pin ya. Nanti kita masukin di sini. Nah, sebelum itu kita masukin dulu CVD-nya. CVD-nya kita masukin ke sini, dan jangan lupa masuk ke dalam bagian dalam sini ya. Dan dia adanya di bawah dari di bawahnya si sway bar. Jangan sampai salah, nanti kalau salah sway barnya bisa bengkok. Oke, kita masukin seperti ini. Setelah masuk kita dorong si hinge pin-nya. Nah, hinge pin-nya ini ada bagian uratnya nih yang lebih kecil, diameter lebih kecil. Nah, yang panjang, yang bagian panjang kita dorong duluan. Ini posisi dari belakang ya. Posisi dari belakang kita masukin begini ke arah depan. Yang ada ininya di bagian belakang. Ini masuk dulu. Begitu sudah masuk sempurna,
Ini ada bautnya untuk kuncinya. Nah, bautnya menggunakan baut kutu yang sudah disediakan di bagnya itu, di plastiknya. Aduh, ini PR ngambil baut kutu kecil banget, ya. Oke, tuh baut kutunya kita pasang di sini. Ini juga karena bautnya halus, dirasain jangan sampai selek. Begitu dia berasa mentok, jangan pakai tenaga dalam, karena bagaimanapun juga plastik. Oke, kencengin pakai dua jari tanpa tenaga dalam. Oke, maka sudah terkunci. Tapi CVD-nya copot. Nah, oke, kita masukin lagi CVD-nya. Jangan lupa dari bawahnya si sway bar. Seperti ini kondisinya. Next stepnya adalah kita pasang pin roda supaya CVD-nya tidak copot. Setelah pin roda, maka kita pasang hex roda. Nah, untuk kuncinya adalah di sini ada baut kutu lagi. Baut kutu untuk pin roda. Ini kita putar, dirasain, dan tetap sama walaupun di aluminium. Pakai 2 jari aja cukup supaya dia tidak copot-copot lagi. Ini udah kunci nih, jadi dari depan dan dalam. Nah, tinggal PR kita adalah masang tadi turnbuckle yang sudah kita bikin. Ini kita pasang di sini. Arahnya kebalik. Kita putar dulu sedikit. Oke, cukup. Nah, di bagian siap ini ada tertulis kita akan masang 8 mm 3x2, berarti pakai yang ini yang pendek, plus dikasih shim yang warna merah ini. Itu adalah 3x6x2 mm, jadi tebelnya 2 mm. Jadi turnbuckle-nya pakai turnbuckle yang pendek ya. Atasnya pakai obeng 2 mm. Kita putar, kita pasang ball end-nya. Oke, seperti biasa 2 jari cukup, dan tinggal kita pasang turnbuckle-nya untuk ngebantu kita supaya mudah kita pakai tang, karena ini masih baru banget ya. Dan memang tidak disarankan untuk dibuka pasang, karena kalau udah mulai buka pasang nanti dia malah gampang copot turnbuckle-nya. Oke. Nah, untuk nyetingnya nanti kan tinggal diputar lewat sini. Caranya gimana? Tinggal diputar. Kalau mau dipendekin atau dipanjangin. Nah, itulah tujuannya kenapa tadi pas masang beratnya kita harus pasang kurang lebih sama ukurannya. Oke, cukup. Lalu kita lihat lagi di bag ini. Oke, kita disuruh masang shock breakernya. Kita ambil dulu ya shock breakernya. Yang di video sebelumnya sudah selesai kita rakit. Dia shock breakernya, jangan lupa yang kita pasang adalah shock breaker yang pendek. Nih, ukur dulu nih mana yang pendek. Yang panjang kan? Nah, yang pendek nih. Kita disuruh pasang shock breakernya.
arahnya seperti ini, dan yang bawah ada di bagian dalam. Oke, terus lalu kemudian yang bagian atas tinggal langsung ditutup pakai murnya ini lock nut. Ini juga jangan sampai pakai tenaga dalam, dirasain muternya. Karena kalau nggak dirasain nanti dia slack ya. Pakai kunci 2,5. Belakangnya 2,5. Ini pakai nutnya pakai kunci pas yang ukuran 5,5 mm. Oke, itu udah satu. Ini sebelahnya lagi. Sama prosesnya, tidak ada bedanya. Kencengin, ini diputer, dirasain sampai mentok, set, sudah cukup, 2 jari saja. Terus sekarang yang bawah itu perintahnya pakai M3 kali 18. Saya mau ganti ini pakai baut yang stainless karena ini adalah bagian yang sering nyuksruk. Nyuksruk tuh apa ya? Ya sering mentok-mentok ya, namanya mentok-mentok ya, karena sering mentok-mentok. Terus kalau pakai baut hitam itu sering karatan. Nah, karena sering karatan kan saya males ya bersihin, jadi biar agak aman kalau kita bersihin terus kita kena air dia nggak karat, makanya kita ganti pakai baut yang stainless M3 kali 18. Ukurannya sama persis, sebenarnya hanya beda materialnya aja, dan sebenarnya juga lebih enteng baut stainless, walaupun ya sedikit sekali. Cuman prioritasnya bukan karena entengnya, tapi prioritasnya adalah karena nggak gampang karatan. Oke, ini udah jadi kiri kanan. Oke, begitu smooth, enak banget. Dan jangan lupa yang terakhir adalah kita masih punya apa ini namanya, turnbuckle, itu dipasang di bagian si hub sini di sebelah atas. Kita pasang ya. Punya turnbuckle di bagian knuckle ini nanti untuk ngatur steeringnya. Pasang sekalian. Kiri dan juga kanan. Terakhir adalah bumper. Bumper ini
Bumper ini pakai M3 kali 8 mm, ini yang pendek. Oke, ini dan ini. Mau disebut bumper boleh, mau disebut skid plate boleh. Dan kita sudah menyelesaikan part bagian depan. Nih mau ngetes, kita kasih spill dikit ya tentang shock 13 mm nya. Cukup lembut, cukup soft, enak banget nih. Mau nyobain nggak dipegang nih? Ini shock yang baru ya? Iya, 13 mili. Coba dipencet. Enak ya? Oh iya. Iya tuh? Iya. Enak ya? Oke. See you in the next video. Bye bye.